Bersama-sama kita bersalawat kepada Sayyiduna
yang ingin Allah selamatkan dunia dan akhirat. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau musannif hafizahullah, ar-ridha bil qada'i fardhun lazimun. Salah satu perkara yang diwajibkan adalah yaitu ar-ridha bil qada', selalu menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah ini adalah fardhun lazimun, ya, kewajiban yang diharuskan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Sawaban kana hulwan aw murran, baik itu takdir yang manis maupun yang pahit, baik itu takdir yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, kita harus menerima karena itu adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib. Wa huwa matlubun fi umuri dunia, dan itu diperintahkan di dalam urusan dunia, yaitu min fakrin aw ghina, baik itu kemiskinan atau kekayaan, aurat aw ribhin aw khusranin, keuntungan maupun kerugian, aw maradin aw sihatin, atau sakit maupun sehat, aw mautin aw nahwi dzalik, kematian dan yang lain sebagainya, itu adalah semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rasanya pahit, berat, tapi wajib kita untuk menerima, karena yang mentakdirkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis al-qudsi anillahi ta'ala qala man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur na'ma'i falyattaqif rabban siwa'i. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa orang yang tidak menerima dengan takdirku, kata Allah, tidak bersabar atas musibahku dan tidak bersyukur nikmat-nikmatku, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Mengapa? Karena orang yang tidak menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, maka sama seperti tidak menerima Allah sebagai Tuhan. Ya, segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ya, Allah berhak untuk melakukan apapun yang dimiliki oleh Allah. Misalnya kita punya HP kita mau kita pakai atau kita jual atau kita buang atau kita berikan kepada orang lain, terserah kita. Ya, nggak berhak orang lain untuk protes. Mengapa? Karena ini adalah HP milik saya. Ya, sedangkan semua makhluk adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berhak untuk melakukan apapun. Tidak ada yang berhak protes apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi karena segala sesuatu adalah milik Allah, kita tidak berhak bertanya-tanya kepada Allah. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah tidak berhak untuk ditanya. Tidak ada siapapun yang berhak tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan yang ditanya oleh Allah. Kita akan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah itu hukumnya wajib. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baqa ta'mal
kuat imannya orang yang man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, orang yang menerima Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, itu baru akan merasakan kenikmatan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nerima Allah sebagai Tuhannya, radina billahi rabban wa bil islami dinan, nerima Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin nabiyyan, nerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Ini baru akan merasakan kenikmatan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman radiya billahi rabban lazimahu an yarda bi tadbirihi wa ikhtiyarihi lahu wa bi murri qada'ihi. Orang yang menerima Allah sebagai Tuhannya, ya, radina billahi rabban, orang yang menerima Allah sebagai Tuhannya maka harus menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, yang diatur oleh Allah. Pahitnya apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyadna bima qasamahu lahu min rizqi, dan menerima bagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sedikit atau banyak kita harus menerima, karena ini yang membagikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyakuna sabiran inda nuzulil balaya, dan selalu berusaha untuk bersabar ketika mendapatkan cobaan. Tarikan lisukti inda wurudil masaib wal adaya, meninggalkan kegelisahan, ya, meninggalkan kekhawatiran, ya, berusaha untuk bersabar ketika mendapatkan musibah, ya, atau cobaan. Wa fil hadis, dan di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, Allah jika cinta kepada seorang hamba diuji hamba itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru hamba yang diuji oleh Allah itu hamba yang dicinta oleh Allah, tapi bukan berarti kita minta ujian cobaan. Oh, cobaan itu tanda cintanya Allah, minta cobaan jangan, ya. Minta keselamatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta al-afiyah. Diriwayatkan bahwa doa yang paling dicinta oleh Allah adalah al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Apa itu afiyah? Selamat dunia dan akhirat, jauh dari segala keburukan dunia dan akhirat, ya. Namun hamba yang mendapatkan cobaan ujian itu tanda hamba yang dicinta oleh Allah. Faman radiya falahu ridha, barang siapa orang yang ridha menerima akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhita falahu sukhtu, barang siapa yang murka enggak nerima, ya, enggak ridha, maka akan mendapatkan balasan dari kemurkaannya. Alhamdulillah min dzalik. Wa alam anna min alamati adami ridha bil qada'i qaulal abdi bima wa kaifa wa idhara syakwa ilal makhluk, ya, dan tanda orang yang tidak menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, yaitu dengan mengucapkan mengapa, bagaimana, kok bisa, dan lain sebagainya. Kok bisa ini terjadi? Mengapa ini seperti ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tanda tidak menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ya, jadi ucapan-ucapan seperti ini sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang benar-benar beriman tidak akan mengucapkan seperti ini, karena yakin segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah. Yang terjadi apa yang ditakdirkan oleh Allah. Apa
apapun yang dikehendaki oleh Allah itu yang akan terjadi. Jika tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ya, wa idhara syakwa ila makhluk, mengeluh kepada makhluk, mengeluhnya kepada makhluk tandanya dan menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Wa fil khabar man syaka musibatan nazalat bihi fa ka'annama yaskullaha azza wa jalla. Dan di dalam hadis barang siapa yang mengeluhkan musibah yang menimpanya itu sama seperti mengeluhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, Al-Imam Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, khaslatun wahidatun tuhbitul a'mal. Ada satu perkara yang menggugurkan semua amalan. Ada satu perkara yang menggugurkan semua pahala. Wala yantabihu laha katsirun minan nasi, namun banyak orang yang tidak sadar bahwa ini perkara menggugurkan semua amalan ibadah kita ya. Apa itu? Wahiyya sakhatul abdi ala ghadhabillahi azza wa jalla, murkanya seorang hamba atas takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menerima takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menggugurkan amalan ibadah. Kalau Allah Ta'ala, mengapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, mereka benci apa yang Allah turunkan. Maknanya mereka benci apa yang Allah takdirkan sehingga Allah gugurkan amalan-amalan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi berhati-hati ya terhadap bisikan setan, ya ajakan hawa nafsu yang selalu berat, yang tidak menerima protes apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau merasa sedih, ya merasa menyesal, ya boleh-boleh saja, asalkan tidak menolak ya apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sebab ya murka tidak menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah itu menggugurkan semua pahala. Jadi wajib kita untuk selalu menerima ridha apa yang ditakdirkan oleh Allah sambil meminta kepada Allah al-afiyah, keselamatan, kita kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat ya. Sebab kita mau menerima atau tidak menerima, tetap yang terjadi adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah. Mau menerima atau tidak menerima ya. Dalam riwayat Allah berkata, wahai hambaku, aku punya pilihan dan kamu juga punya pilihan. Seandainya kamu menerima pilihanku, aku akan berikan pilihanmu kata Allah ya. Tapi kalau seandainya kamu tidak menerima pilihanku kata Allah, maka ya, tetap yang akan terjadi adalah pilihanku ya, dan kamu tidak akan mendapatkan pilihanku kata Allah ya. Jadi seharusnya wajib kita untuk selalu menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amalan hati, ini adalah salah satu ibadah yang sangat besar ya, fadilahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang di waktu pagi dan sore itu membaca radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, maka akan mendapatkan ridhonya Allah ya. Orang yang selalu pagi dan sore membaca radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, tapi dibuktikan radina billahi rabban, aku menerima Allah
Allah sebagai Tuhanku, ya maknanya nerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Islam ini nerima Islam sebagai agamaku, mengikuti ajaran agama Islam. Wabi Muhammadin Nabi, yang nerima Nabi Muhammad sebagai nabinya, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah tingkatkan, Allah kuatkan iman kita, Allah bersihkan hati kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ya Rabbana. تب علينا توبة تكسير كل أوبة واستر لنا الأورات وآمين الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين جماعة يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الهب وآله وصحبه عدد صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.